Zulfiani dengan NIM 298. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian konsep akuntansi sumber daya manusia. Untuk akuntansi sumber daya manusia menurut American Accounting Education System adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan memberitahu data SDM kepada pihak berkepentingan seperti biaya, rekrutmen, pelatihan, dan penggantian, dan nilai ekonominya. Secara simbolis, ia juga merupakan pandangan manajemen yang melihat manusia sebagai aset berharga yang nilainya tergantung pengelolaan. Kita masuk pada bagian latar belakang sejarah akuntansi sosial. Akuntansi sosial mengidentifikasi dan mengukur manfaat biaya sosial yang diabaikan akuntansi tradisional dari ekonomi, industri, teknologi. Dibahas sejak awal 1900-an, tapi mulai populer tahun 1960-an karena gerakan masyarakat lingkungan dan konsumen yang mendorong undang-undang dan munculnya laporan sosial di laporan keuangan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Milen Astuti dengan NIM 23310303006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi sumber daya manusia. Sekarang itu kita masuk ke sejarah akuntansi, yaitu akuntansi sumber daya manusia itu mulai muncul pada tahun 1960-an di Amerika Serikat. Nah, pada masa itu, ekonomi sedang berubah dari ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis jasa. Perubahan ini membuat perusahaan itu mulai menyadari bahwa aset paling penting bukan lagi mesin atau bangunan, tetapi manusia. Tokoh penting dalam perkembangan ASDM itu adalah Theodore Schultz, yaitu pemenang Nobel yang memperkenalkan teori modal manusia, serta Francis Licker yang melihat bagaimana manusia itu sebagai sumber daya utama dalam organisasi. Dan sejak saat itu, perusahaan-perusahaan itu mulai memandang karyawan bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai aset berharga yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan pengalaman yang menentukan keberhasilan perusahaan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke permasalahan sosial di Indonesia. Indonesia itu sedang mengalami kondisi yang sangat krisis multidimensi. Artinya, masalah itu terjadi sekaligus di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi seperti investasi, produksi, dan distribusi menjadi terhambat. Banyak usaha gulung tikar, angka pengangguran naik, daya beli masyarakat turun, dan jumlah penduduk miskinnya bertambah. Di sektor keuangan, perbankan itu ikut terpukul. Tingginya suku bunga membuat banyak debitur tidak mampu membayar pinjaman sehingga terjadi kredit macet. Untuk menyelamatkan sistem keuangan, pemerintah itu mengambil langkah besar seperti likuidasi bank bermasalah, restrukturisasi, dan rekapitulasi. Masalah ini itu semakin kompleks karena kondisi sosial politik yang tidak stabil, ketidakpastian membuat investor asing kehilangan kepercayaan, sehingga banyak perusahaan memindahkan investasinya ke negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Dan selain itu, berbagai konflik sosial seperti demonstrasi buruh, penjerahan perusahaan fasilitas, hingga sengketa lahan memperburuk iklim bisnis dan menahan pertumbuhan ekonomi. Hai, perkenalkan nama saya Ponita dengan NIM saya 233003030300295. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, peranan manajerial akuntansi sumber daya manusia. Tujuan utama dari akuntansi sumber daya manusia adalah untuk berfungsi sebagai suatu sistem yang menyediakan pengukuran atas biaya dan nilai dari manusia bagi suatu organisasi. Dari manajer akuntansi sumber daya manusia dimaksud untuk membantu pengambilan keputusan untuk menggunakan kalkulasi biaya nilai.
Yang pertama ada mengoptimalisasi perencanaan dan pengambilan keputusan. Manajer personalial. Yang kedua, memungkinkan manajer puncak untuk mengevaluasi efektif dengan mana sumber daya manusia telah dikembangkan. Nah, akuisisi sumber daya manusia melibatkan perekrutan seksi dan penerimaan orang untuk memenuhi kebutuhan tenaga manusia organisasi saat ini dan ekspektasi di masa depan. Ada kebijakan akuisisi dan pengembangan dengan menyediakan estimasi terhadap biaya saat ini untuk memperoleh dan mengembangkan manusia untuk berbagai posisi. Untuk membantu dalam mempromosikan kebijakan akuisisi dan pengembangan karyawan. Alokasi sumber daya manusia. Alokasi sumber daya manusia adalah proses menempatkan orang ke berbagai peranan dan tugas organisasi. Dilakukan sebaiknya diselesaikan dengan cara yang paling efektif. Hal ini dapat memberi bahwa manajemen akan mengalokasi orang yang paling memiliki kualifikasi ke suatu pekerjaan. Di sini ada konsentrasi sumber daya manusia. Konsentrasi sumber daya manusia adalah proses pemeliharaan kapabilitas manusia sebagai individu-individu dan entitas dan sistem manusia yang dikembangkan oleh suatu organisasi. Saya akan melanjutkan tentang materi pelaporan kinerja sosial. Pelaporan kinerja sosial adalah yang berisi informasi tentang aktivitas sosial lingkungan dan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Pelaporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Di sini ada kinerja sosial. Yang pertama ada kinerja terhadap karyawan, keselamatan kerja, pelatihan, kesejahteraan, dan lingkungan kerja. Kedua, ada kinerja terhadap masyarakat. Program CSR, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, dan dukungan UMKM. Kinerja terhadap lingkungan, pengolahan limbah, penurunan emisi, efisiensi energi, dan konservasi. Dan yang keempat ada kepatuhan dan etika. Etika bisnis, anti korupsi, kepatuhan regulasi. Nah, di sini ada tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan menyampaikan tanggung jawab sosial secara transparan, mengukur dampak sosial dan lingkungan, membangun kepercayaan publik, meningkatkan reputasi perusahaan menjadi dasar evaluasi program CSR. Nah, manfaatnya ada meningkatkan citra perusahaan, memperkuatkan hubungan dengan stakeholder, menarik investor yang peduli ESG, mengurangi risiko sosial dan lingkungan, menjadi alat evaluasi program sosial. Hai, perkenalkan nama saya Adventa Repa dengan NIM 233030303116. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran biaya dan nilai sumber daya manusia. Pertama, mengukur biaya sumber daya manusia. Di sini ada 3 konsep yang berbeda telah diusulkan kepada manajemen untuk mengukur biaya sumber daya manusia. Yang pertama, biaya awal, kedua, biaya pengganti, dan biaya kesempatan. Biaya awal adalah pengeluaran aktual historis yang terjadi sebagai suatu investasi dalam sumber daya. Kedua, biaya penggantian adalah pengorbanan yang harus dilakukan hari ini untuk menggantikan sumber daya dari suatu organisasi. Yang ketiga, biaya kesempatan adalah jumlah maksimum yang dapat diperoleh sumber daya tersebut dalam penggunaan alternatif. Tanggapan perusahaan akuntansi sosial. Tanggapan perusahaan akuntansi sosial adalah laporan yang memuat informasi tentang kinerja perusahaan dalam aspek sosial seperti tanggung jawab terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan. Laporan ini bertujuan untuk transparansi dan menunjukkan kontribusi perusahaan di luar keuangan semata. Hai, perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM 23303030308280. Sekarang kita masuk pada materi kontinum sistem akuntansi sumber daya manusia atau ASDM. Menggambarkan bahwa organisasi yang berbeda memiliki kebutuhan dan kemampuan yang beragam dalam mengukur dan mengelola aspek sumber daya manusia mereka akibat terdapat spektrum 5 sistem berbeda masing-masing menawarkan kapasitas dan fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang spesifik. Yang
besar, sementara yang lain memerlukan kapabilitas yang sangat canggih untuk mengelola sumber daya manusia mereka secara efektif dan efisien. 5 sistem berbeda, terdapat 5 tingkat atau jenis sistem ASDM yang berbeda. Sistem-sistem ini disusun dalam sebuah kontinum dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Fungsi spesifik. Setiap sistem dalam kontinum tersebut dirancang untuk mendukung fungsi MSDM tertentu. Sistem paling sederhana, fokus utamanya mungkin pada pencatatan dasar biaya personel dan administrasi pengkajian. Selanjutnya, sistem menengah mungkin melibatkan pengukuran biaya, akuisisi, pengembangan dan pelatihan karyawan serta membantu dalam pengambilan keputusan, transfer atau promosi. Sistem paling canggih atau sistem 5 menyediakan kapasitas ASDM secara utuh. Sistem ini mendasarkan perencanaan SDM pada model penilaian, penghargaan dan komprehensif, simulasi dampak investasi SDM dan mengukur nilai sumber daya manusia secara moneter untuk pelaporan yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan strategis. Intinya, kontinum ini menunjukkan bahwa penerapan ASDM bukan pendekatan tunggal untuk semua organisasi, melainkan pilihan sistem yang harus disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, tingkat kompleksitas manajemen SDM organisasi yang bersangkutan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial. Proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan. Yang pertama itu ada pengukuran, yaitu fokus utamanya adalah melacak pengeluaran finansial spesifik yang terkait dengan inisiatif sosial atau lingkungan, seperti biaya untuk sistem pengelolaan limbah, program daur ulang, atau donasi angke. Yang kedua yaitu manfaat. Tujuannya adalah menilai hasil positif yang timbul dari aktivitas ini, mencakup manfaat internal bagi perusahaan atau seperti peningkatan citra merek, loyalitas penggunaan atau efisiensi operasional dari penggunaan energi yang lebih baik, dan manfaat eksternal bagi masyarakat dan lingkungan seperti polusi yang berkurang. Selanjutnya yaitu tantangan. Hambatan terbesar dalam akuntansi ini adalah kesulitan dalam mengukur nilai moneter yang objektif dari manfaat sosial. Tidak mudah untuk menetapkan harga pasti untuk udara yang lebih bersih, kepuasan karyawan yang lebih tinggi, atau meningkatkan reputasi merek secara keseluruhan. Materi ini menjelaskan upaya untuk mengintegrasikan kinerja non-finansial atau sosial dan lingkungan ke dalam kerangka akuntansi tradisional, meskipun menghadapi kesulitan dan kualifikasi yang tepat. Perkenalkan, nama saya Sandra Dirti dengan NIM 2330303029. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pendekatan teknis dalam penerapan akuntansi sumber daya manusia. SDM bertujuan mengukur nilai dan melaporkan nilai ekonomis sumber daya manusia untuk mengukur keputusan manajerial. Sistem SDM terdiri dari 5. Yang pertama yaitu data besar pegawai. Yang kedua yaitu estimasi biaya rekrume, pelatihan dan sikap pengembangan biaya historis. Yang ketiga yaitu perhitungan biaya penggantian, biaya kesempatan dan analisis aktual versus standar. Untuk yang keempat yaitu model statistik dan prediksi mobilitas SDM, anggaran berdasarkan standar analisis varians. Dan yang terakhir yaitu sistem model penilaian penghargaan statistik, simulasi nilai SDM, penilaian ekonomi individu dan total dasar pengambilan keputusan investasi SDM. Oke, untuk materi yang selanjutnya itu arah riset akuntansi sosial. Riset akuntansi sosial berfokus pada bagaimana informasi sosial digunakan dan dampak bagi keputusan bisnis. Arah riset utama meliputi underlying
Yang pertama, penggunaan informasi sosial memiliki apakah investor mengungkapkan informasi sosial dalam menilai perusahaan dan bagaimana reaksi mereka terhadap pengungkapan aktivitas sosial. Untuk yang kedua yaitu dampak pada pasar, mengkaji pengaruh pengungkapan sosial terhadap harga saham, partisipasi investor, dan hubungan antara aktivitas sosial dan kinerja ekonomi. Saya Mary Tantriani dengan NIM 3330 294. Tidak deh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang materi akuntansi sumber daya manusia dengan metode kompensasi. Merupakan metode untuk menilai karyawan sebagai alat perusahaan dengan cara menghitung nilai tunai dari penghasilan yang diperkirakan akan mereka hasilkan hingga usia pensiun. Metode ini digunakan karena penilaian modal manusia sering tidak pasti sehingga diperlukan pendekatan objektif. Sehingga berdasarkan pada pendapatan tahunan di masa depan, probabilitas kematian di setiap umur, serta tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai uang saat ini. Nilai ini kemudian dapat dicatat sebagai aktiva perusahaan sehingga menggambarkan investasi perusahaan terhadap SDM secara lebih akurat. Contoh penerapannya dapat dilihat pada PT ABC, di mana total aktiva meningkat dari 3,19 triliun menjadi 4,5 triliun pada tahun 1997 sampai tahun 1998, dan laba usaha naik sekitar 40 miliar. Data keuangan ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan kompensasi karyawan, dikelompokkan menjadi pimpinan, kabak, dan kasubag dengan kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun masing-masing 10%, 7,5%, dan 5%, dengan asumsi usia pensiun 55 tahun. Data penghasilan dan kenaikan gaji ini diproyekkan ke masa depan untuk menghitung nilai modal manusia berdasarkan mode Lev dan Skidmore. Terima kasih. Jadi masuk ke nilai yang diharapkan dari modal manusia. Nah, biasanya perusahaan menghitung modal manusia dengan cara memperkirakan berapa pendapatan yang masih bisa dihasilkan karyawan dari bekerja hingga pensiun. Pendapatan di masa depan itu lalu diubah menjadi nilai masa sekarang. Lalu disesuaikan dengan risiko seperti karyawan berhenti bekerja sebelum pensiun. Nah, dari proses itu perusahaan dapat memperkirakan nilai modal manusia, dan nilai tersebut disesuaikan sedikit demi sedikit setiap tahunnya dengan metode garis lurus. Perkenalkan, nama saya Lestari Naga dengan NIM 233030303029. Kesimpulan dari materi kami adalah sumber daya manusia adalah aset terpenting organisasi karena menentukan keberhasilan bisnis. Meski tidak diakui sebagai aktiva dalam akuntansi konvensional, perannya tetap vital. Dalam bisnis modern, perusahaan perlu melihat tidak hanya aspek keuangan,